Rekan-rekan, sore hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sudah diundang. Beliau adalah biasa kita panggil Bang Jack Hunter, dan nama benarnya biasa yang sudah kita ketahui yaitu Abang Hardianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Bang? wabarakatuh. Wah, luar biasa pemirsa. Sehat ya, Bang? Tangannya genggamannya juga. Silakan Bang. Terima kasih nih, Bang. Jadi langsung saya tanya aja lah. Taruh tas dulu kali Oh ya, iya, Bang? silakan. Iya. Ngomong-ngomong, tasnya mahal kayaknya nih ya. Aduh, tas boleh dikasih nih, Bang. Oh, makasih, masih bisa pakai gini modelnya. Iya. Wah, berarti yang ngasih lagi hilap rekan-rekan. Wah, bagus tuh tasnya. Oke, saya panggil abang siapa nih? Bang Ardi, Bang Ardi. Bang Hardi. Iya. Ardi Bang Hardi. Kalau biasa dipanggil apa? Kasih memberi nama Hunter gitu. Oh, Hunter. Iya. Hunter tuh pemburu, Bang. Oh, pemburu. Pemburu. Pemburu apa nih? Pemburu clue apa pemburu apa nih? Apa aja, Bang, yang bisa diburu. Baik. Yang jelas pemburu rupiah. Iya. Bang Hardi, kalau logat nih, kalau saya kayaknya abang orang seberang ya. Iya, Bang. Dari mana Bang Hardi? Saya kelahiran Palembang, Bang. Oh, kelahiran Palembang. Iya, Oh, kelahiran iya. Palembang. Jadi lahir di Palembang, gede di Palembang. Lahir itu di daerah namanya Sekayu, Musi Banyu Asin. Musik Sekayu, Musibah. Iya. Desa Mangunjaya. Desa Mangunjaya. Abang lahir di sana ya. Iya, besar di Palembang. Besar. Oh, jadi berbeda nih. Beda. Yang tadi abang sebutkan itu bukan Palembangnya. Itu daerahnya. Oh, daerahnya. Iya, masih termasuk Kecamatan. satu kabupaten. Oh, satu kabupaten. Provinsi Sumatera Selatan. Oh, terus besarnya abang di kota Di Palembang. kota Palembang. Oh, begitu. Nah. Terus merantau ke Jakarta umur berapa? Tuanya di Jakarta ini. Umur. Tapi abang belum tua masalahnya. Iya. Merantau ke Jakarta itu tahun 99 awal. Tahun 1999. Tepatnya bulan apa nih kalau abang Bulan bisa 2. bilang? Bulan 2 Februari ya. Bulan 2. Abang sudah di Jakarta. Iya. Waktu itu mengendarai mobil, pesawat atau kapal laut? Naik bus, Bang. Naik bus ya. Dengan bermodalkan Bismillah. Nggak pakai duit bang? Ya, pakailah uang secukupnya. Oh, dan dilengkapi Bismillah. Iya, dilengkapi Nyampe dengan Jakarta. Bismillah. Iya. Artinya makan paling sekali 2 kali lah. Iya. Pas-pasan. Wah, luar biasa ya. Di Jakarta langsung merantau, langsung mendapatkan pekerjaan atau melalang buana? Pertama itu saya ikut kakak ya. Oh, ada kakak di Ada Jakarta. kakak pertama di Jakarta itu. Nggak senggang berapa lama kakak saya itu pergi. Merantau lagi dia ke Iya, iya. ke daerah Kalimantan. Oh, abang di Jakarta, Mm-mm. kakak malah merantau lagi? Iya, jadi saya ditinggal sendiri. Ditinggal, waduh. Iya, jadi seperti sebatang kara. Oh, emang abang anak keberapa, nomor berapa nih? Abang nomor Anak berapa? ketiga. Anak ketiga dari berapa 5 bersaudara? bersaudara. 5 bersaudara. Cowok cewek, ada cewek berapa? Cowok berapa? Cewek 2, cowok 3. Oh, abang nomor 3. Nomor 3. Oh, berarti bontot cowok. Luar biasa. Berarti disayang dong sama abang-abangnya yang cowok. Enggak, yang cewek ada. Iya, maksudnya abang cowok yang nomor 3. Iya. Di bawahnya cewek-cewek. Cewek. Oh, iya. Cewek nomor 2. Oh, cewek nomor 2. Cewek nomor 2, saya nomor 3. Oh. Nomor 4 cowok, cewek lagi. Zigzag ya. Iya, zigzag. Zigzag. Nah, 5 bersaudara ya. Bang Hardianto sudah sejak 1999 di Jakarta sendiri lah ya. Iya. Karena abang disamperin gak lama beliau tugas di luar kota lagi. Luar biasa. Waktu itu tinggal di mana, Bang? Di daerah Sunter sini. Oh, sudah di Sunter. Iya, sudah di Sunter. Oh, sudah di Sunter. Berarti mendarat di Jakarta di Sunter. Sunter Agung. Daerah Sunter Agung di rumah sakit Ancol Selatan. Oh, Bahari ya? Iya. Bahari. Iya, iya. Masih Sunter Agung ya. Waktu itu kerja apa, Bang Hadi? Langsung Saya dulu di ruko tekstil, Bang, awalnya. tekstil, ruko tekstil. Jadi Iya. bahan baju, bahan celana, Bahan kemeja gitu. bahan kemeja. Biasa rekan-rekan. Ada perkawanan di sana. Lama di sana, Bang Hadi? Lumayan, itu dapat di sana 10 tahun saya kerja. Jadi begini Bang Hadi, saya itu selalu banyak mendengar dari rekan-rekan PPSU terutama ya. Siap. Bang Hardi ini selalu terdepan. Siap. Segala bentuk kegiatan, pekerjaan, tanggung jawab, garda terdepan pokoknya. Siap. Dalam arti loyalitas, tanggung jawab, 1 kali 24 jam dipanggil pimpinan Bang Hardi ada.
Jadi saya ini sengaja ngobrol-ngobrol ringan dengan Bang Hardi. Siap. Ini kok Bang Hardi bisa sedemikian loyalitasnya terhadap PPSU? Itu sebenarnya lebih kepada apa, Bang? Gini ya Bang, awalnya PPSU itu terbentuk, saya terpanggil untuk masuk di bagian PPSU. Bagaimana caranya bisa masuk di bagian PPSU? Terutama kaitannya dengan wilayah, ya Bang. Yang namanya kita kerja untuk wilayah, artinya kita harus siap mengabdikan diri untuk wilayah. Kita kerja bersama Pemda, artinya kita adalah stakeholder pemerintah, kepanjang tanganan Pemda untuk melayani masyarakat DKI. Wabil khusus di kelurahan kita sendiri, ya kan, di mana tempat kita bernaung, di mana tempat kita bekerja di Sunter Agung, artinya di situlah kita harus mengabdikan diri di wilayah Kelurahan Sunter Agung. Kalau boleh tahu, Bang Hardi juga sebelumnya di Karang Taruna ya? Iya, Di Karang Taruna kelurahan ini kelurahan. ya? Iya, gimana Bang? Ya alhamdulillah saya menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Ketua Karang Taruna Iya, Kelurahan sebelumnya ya? Iya, tahun 2012 sampai dengan 2017. Oh ya, jadi dengan basic Karang Taruna itu jadi tidak bisa dipungkiri loyalitasnya ya kepada kelurahan ya, yang kebetulan PPSU ya sudah pure terbiasa loyalitas ya. Betul. Jadi Iya. kalau kita alhamdulillah Bang di Karang Taruna itu mengajarkan kita pemuda itu lebih baik. Artinya bisa bersinergi dengan pemerintah. Walaupun kegiatannya sosial, tapi ada nilai plus-plusnya di balik itu. Ada poin-poin plusnya yang kita dapat dari ilmu, dari tanggung jawab, dari kedisiplinan. Ya kan, di situ jadi kita tertarik di Karang Taruna. Di situ Karang Taruna itu. Karang Taruna Kelurahan ya, Abang Iya. menjabat sebagai ketua. Terus masuk di PPSU sudah pergantian jabatan ya? Iya, regenerasi ya. Regenerasi. Abang sengaja generasi ya Bang ya? Iya. Baik Bang Hardi, sekarang itu posisi di PPSU sebagai apa Bang? Alhamdulillah saya ditunjuk oleh pimpinan untuk dipercayai menjadi tim penopingan pohon. Oh, penopingan pohon. Iya, Pohon lebat. pohon rimbun, Rimbun. menjuntai, baik tumbang maupun ini ya segala hal yang sekira-kiranya pohon itu membahayakan untuk masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Oh, ini pengguna jalan berarti protokol nih. Iya. Pohon rimbun. Mm-mm. Kenapa kalau rimbun Bang? Kalau rimbun itu kan sangat bahaya ya. Berbahaya Iya. dari sisi angin, kalau angin kencang ya. Oh, dia banyak menampung daya dorong angin. Jadi Itu kita yang kebanyakan rawan tumbang. rawan tumbang. Oh, itu Abang topping. Topping Itu kita pangkas. biasanya zona atau tugas atau apa Bang? Itu Kalau penopingan itu. tugas Bang, jadi tidak ada zona. Artinya di kelurahan ini kita inisiatif aja, sekiranya itu membahayakan kita pangkas, bukan kita tebang ya. Oh, Abang bekerja tidak ada zona. Tidak ada zona. Berarti wilayahnya maksudnya satu Kelurahan kelurahan. Sutrago. Iya. Terutama protokol dulu nih yang lebat ya. Lebat. Kan kadang-kadang juga pohon itu ada yang menutupi rambu ya. Oh, menutupi rambu jalan. Abang Terus, topping tuh. Iya, menutupi lampu Oh. jalan ya kan. Oh, Jadi iya. biar cahayanya itu fokus, tidak pecah ditutup oleh daun-daunan. Betul. Marka jalan terhalangi, berarti dibersihkan, di topping ya. Betul. Terus petunjuk arah jalan tuh Bang penting sekali tuh. Karena kan biasanya ini arah kemana? Tanjung Priok, terhalang oleh daun rimbun. Wah, mereka belok dan nggak ke Tanjung Priok. Iya, gitu. makanya kan terkadang kita juga sama ya. Iya, betul. Kita kan pengguna jalan pengguna juga nih. jalan. Jadi kalau ngelihat rambu, kita harus tahu kan rambu kan sudah dari jari jauh seharusnya kan kelihatan. Iya. Wah, Mestinya udah kan kelihatan. jauh. Kalau jadi tertutup daun, Ya, nggak kelihatan. repot. Kita mau sini tadinya mau belok ke kanan jadi ke kiri. Iya. Ya kalau kecepatannya rendah, kalau lagi Rendah, tinggi, iya. ujung-ujungnya nyasar. Nah, itu marka jalan, petunjuk jalan, arah jalan tuh sangat luar biasa penting Iya. sekali ya. Terus tanpa disadari bahwa di situ ada yang sedang merawat, yaitu pohon-pohon yang menjuntai dirawat ya, Iya. agar semua marka jalan terlihat ya. Mm-mm. Untuk kru sendiri bagaimana Bang Ardi? Kru Abang nih membawahi berapa anak buah?
melakukan itu penopingan? 6 orang. 6 orang. Kami dibekali dengan 6 orang. Alhamdulillah sih ya, walaupun dengan 6 orang tim solid. Terhandle, Bekerja sama dengan baik. Emang kalau disebut resiko paling tinggi bang, iya resiko kami paling tinggi karena kami naik ke atas. Iya. Naik ke atas pohon dan membawa mesin senso ya. Jadi alhamdulillah kami juga dibekali basic pelatihan ya. Pertama itu awal dibekali basic dari Sudin Kehutanan. Dibekali pelatihan terlebih dahulu. Iya. Safety first. Betul sekali bang. Jadi kalau kami itu kerja pertama harus selamat itu diri sendiri dulu. Ya. Jadi tidak boleh ceroboh, tidak boleh gegabah. Artinya saya membina anggota saya dengan bekerja maksimal mungkin, profesional dan loyalitas. Terus tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Jadi selain di jalur protokol, Abang juga masuk ke dalam wilayah dong? Iya. Permintaan masyarakat. Permintaan atensi dari RW, atau RT, disposisi pimpinan juga. Disposisi pimpinan juga. Kalau untuk permintaan masyarakat ada cerita-cerita Bang tentang masalah pepohonan ini, penopingan? Banyak suka duka sih Bang ya. Yang namanya kita kerja pasti ada dinamika. Iya kan? Namanya dinamika itu pertama kalau kita kerja itu terkadang tidak sesuai dengan ini juga permintaan. Misalnya kita penopingan satu pohon dimintanya, tahu-tahu ada lagi laporan masyarakat satu jadi, pohon. Iya. Jadi di lapangan berubah lagi, tapi tetap dilayani loh. Nah kendalanya nih. Kan memang kita satu kan sulit untuk pembuangan. Sulitnya di mana? Sulitnya itu dari penampungan dipo pembuangan sampah ya. Itu tidak boleh membuang daun-daun atau di kayu-kayu hasil. Kayu gelondongan mereka tidak terima. Padahal kita sudah potong loh, kecil-kecil, artis maksimal mungkin bisa diangkut di. Kalau boleh tahu menurut Abang permasalahan di mana, kenapa mereka tidak mau menerima kayu gelondongan depo-depo sampah ini? Nah itu yang kita kurang paham sampai sekarang ini, kenapa dia tidak bisa menerima itu? Apa karena itu bukan sampah rumah tangga? Kan kadang-kadang kan jadi pertanyaan. Oh gitu. Iya. Jadi apa itu mestinya sampah kehutanan? Kan bicara poksi kehutanan. Untuk tapi PPS mah segala urusan lah. Iya. PPS penanganan segera ya. Iya, namanya gini. Kalau kita mengandalkan kehutanan, emang kehutanan sangat juga berterima kasih kali ya karena dibantu oleh PPSU untuk melakukan hal-hal kecil. Nah, kalaupun skala besar ya tetap kita koordinasi. Gitu loh Bang. Iya. Jadi laporan masyarakat tidak melulu selalu dikerjakan oleh kehutanan. PPSU juga memiliki skill dan pelatihan untuk melakukan itu. Jadi malah kebanyakan di wilayah sendiri PPSU yang mengerjakan. Kebetulan Abang di bagian penopingan Abang handle lah. Karena begini Bang, izin pemerintah masyarakat itu tidak mengerti yang namanya kehutanan atau kebanyakan seperti itu. Jadi orang taunya larinya ke kelurahan. Oh iya, taunya di handle di cover di kelurahan. Iya. Jadi bukannya ini kan kalau permintaannya kecil, skala kecil kita bisa tangani, tapi skala besar tetap kita berkoordinasi dengan kalau skala besar terkait. Kalau skala besar artinya apa Bang? Skala besarnya? Pohon tumbang atau kalau skala besar? Permintaan masyarakat yang seperti permintaan besar itu atensinya banyak. Atensi jumlah pohon yang harus ditoping banyak. Iya. Yang menjuntai, melambai, rimbun itu lebih banyak daripada semestinya. Iya. Jadi berkoordinasi dengan kehutanan, perbantuan betul. Luar biasa. Itu laporan masyarakat, disposisi pimpinan atau lingkar wilayah, itu volume pengerjaan penopingannya berapa banyak Bang? Per minggu, per hari, per 3 hari, per bulan, atau bagaimana Bang? Intensitas maksud saya. Intensitas pekerjaannya. Iya. Itu tiap hari sih Bang. Tiap hari ada aja. Tiap hari ada. Apalagi musim penghujan begini ya. Justru lagi
musim-musim penghujan ini. Penghujan ini Banyak lebat menjuntai. Iya, rawan banyak tumbang. atensi penuh. Aduh, banyak sekali. Iya. Jadi kadang-kadang juga kita tidak bisa memenuhi permintaan dari masyarakat karena untuk mengcovernya jadi saya berkoordinasi dengan tim kehutanan. Iya, iya. Memang masyarakat itu lebih intens ke kelurahannya bang Kelurahan. daripada kesananya. Iya, lapor lebih intens masuk kepada kelurahan Kelurahan. daripada kehutanan. Iya. Mungkin karena Jangkauan. jangkauan. Iya. Iya. Oke, Bang Hardi. Tadi anak gua ada 6 ya. Anak gua ada 6. Itu masalah apa namanya? Sarana prasarana apa? Fasilitas apa namanya? Fasilitas pekerjaan. Oh, Alat-alat, Alat. perlengkapan abang bekerja. iya. Ini kan kalau gergaji mesin ya, terutama gergaji mesin nih bang, belum bolok segala macam. Itu kan ada yang namanya spare part. Iya ada. Nah terus ada namanya bensin, Iya. ada solarnya juga. Apa? Bensin. Bensin dan oli ya. Oli. Nah itu abang difasilitasi oleh kelurahan. Ya difasilitasi oleh kelurahan. Oh. Terkadang kalau misalnya kita banyak pemakaiannya, kalau di kelurahan itu kan menggunakan anggaran ya bang. Anggarannya kan Alat kerjanya dianggarkan. dianggarkan. Kalau misalnya itu habis, ya terpaksa kita pakai. Terkadang ada tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan RW membantu ya, membantu. Ini sekedar membeli Iya, bensin itu ada aja ya bang Jadi ya. kita pergunakan untuk Pergunakan. itu. Tapi alat kerjanya lengkap bang. Alat kerja lengkap. Selalu pembaruan atau perawatan setiap tahun atau per setengah tahun itu selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Iya. Berarti Jadi stay itu. stay Stay itu barang ya. Jadi Produknya apa bang yang dipakai untuk alat kerja apa? itu golok senso yang terutama ya, terutama senso mesin, golok dan tambang. Itu berkualitas semua bahan baku. Safetis Sangat. ada, safetis. Nah, Biasanya kan kalau naik ke atas pohon itu ada oh body harness. body harness. Iya, Ya, itu itu. ada bang ya. Kita kalau anggota saya malah tidak menggunakan itu. Oh kok bisa begitu? Iya malah justru ribet katanya. Oh, pakai mungkin itu. dilihat tingkat kerumitannya kali. Kerumitannya jadi harus ini itu. Iya, Jadi ya kita sih alhamdulillah ya, namanya kerja kan yang penting tidak ceroboh aja. Oh ya, tinggal diukur aja ya. Ini tingkat diukur kerumitannya ya. Kalau sangat berbahaya dipergunakan. Kalau memang mudah dan sepertinya dapat dijangkau tidak menggunakan gitu ya. Tapi sudah terlatih sampai hari ini tidak ada masalah bang ya. Alhamdulillah. Iya, ya. Artinya udah kayak ini ya naik Sudah makanan sehari-hari. Iya, sudah makanan sehari-hari. Baik nih Bang Hardi luar biasa. Bang Hardi di bagian penopingan. Selama Bang Hardi di bagian penopingan, adakah kejadian yang kalau luar biasa bang? Artinya dalam satu kondisi abang melakukan penopingan yang kompleks, banyak gitu maksudnya. Bagaimana bang? Apakah misalkan bencana atau angin ribut, puting beliung, pernah kejadian seperti itu? Alhamdulillah sih sampai sekarang belum ada insiden seperti itu. Jadi mulus-mulus aja sih bang. Mulus-mulus Iya, aja. setiap pekerjaan alhamdulillah kami lakukan dengan keadaan selamat, sehat. Sebelum kami melakukan pekerjaan ya kami berdoa terlebih dahulu agar dipermudahkan karena risikonya sangat tinggi, artinya kami tetap waspada dan hati-hati. Iya. Ya, terus masalah yang itu tadi bang, maksud saya yang dalam satu kondisi abang harus menebang pohon tumbang 4-5, pernahkah abang mengalami hal itu? Pernah Pernah. Berapa Pernah. pohon abang mengalami hal itu? 8 8 pohon. tumbang. Kenapa bisa sampai 8 pohon tumbang dalam satu kondisi? Dalam satu kondisi waktu itu hujan deras, sangat deras sekali dan anginnya sangat kencang. Jadi pohonnya ada yang dahannya patah, akarnya keangkat, Rubuh ya kan, nih, rubuh. Tapi alhamdulillah sih tidak ada korban di Tidak sana. ada korban. 8 pohon 8 tumbang, patah tumbang patah semua. di jalur protokol. Jalur protokol baik pun di wilayah. Bayangkan pohon apa yang mudah patah? Angsana. Angsana, karena dia menjulur batang tinggi ke atas. Iya, angsana itu getas. Oh, angsana getah. Ya bang, pengalaman lah, paham nih pohon ini mudah rubuh, dia harus stopping. Iya. Itu
Ponang sana mudah. Padahal banyak Ponang sana di bawah jalan ya. Iya, Di jalur protokol ya. banyak sekali. Ya, mengingatkan kembali bagi pengguna jalan agar berhati-hati dalam saat musim hujan. Hindari pohon-pohon tinggi yang rimbun, berteduh atau apa, dihindari terlebih dahulu karena sangat mengkhawatirkan kalau terjadi apa-apa. Waspada ya. Waspada. Berkendara menggunakan jalan ketika musim hujan, pohon-pohon yang lebat itu harus diwaspadai. Waspada, Bang. Tidak hanya berkendara aja, Bang. Dalam hidup tetap kita harus waspada. Baik dalam keadaan aman sekalipun kita tetap harus waspada. Itu. Baik, Bang Hardi, luar biasa sekali. Ini pengalamannya di PPSU di bagian penopingan, dan ternyata rekan-rekan Bang Hardi adalah mantan ketua Karang Taruna di Kelurahan Sutragung yang pantesan beliau itu memang kalau masalah loyalitas tidak bisa dinilai. 1x24 jam beliau dipanggil pimpinan, saya tahu sendiri ya, beliau selalu siap. Baik Bang Hardi, terima kasih waktunya. Siap. Salam loyalitas kepada PPSU DKI Siap. Jakarta. PPSU loyalitas. Loyalitas tanpa batas. Mantap. Mantap. Terima kasih Bang Hardi. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.